wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim pengajar mata kuliah penerapan sistem informasi geografis dalam ekowisata yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami mempresentasikan materi mengenai perencanaan program dan peta jalur wisata dengan studi kasus Desa Cijangkar, Kabupaten Sukabumi. Adapun saya Yuli sebagai moderator dan ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Saya Muhammad Al-Ghifari. Saya Giska Mutia Kansah. Saya Indira Zahra. Dan saya Muhammad Jiban Akbar. Adapun topik pembahasan dalam presentasi kali ini meliputi profil kelurahan, perencanaan program, itinerary, dan peta jalur wisata. Desa Cijangkar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Desa Cijangkar memiliki luas wilayah sekitar 792 hektar yang mencakup berbagai fungsi lahan. Sekitar 462 hingga 554 hektar lahan ditanami sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, karet sesuai dengan kondisi iklim dan tanah yang ada di Kecamatan Cijangkar. Sekitar 129 hektar merupakan lahan sawah yang digunakan untuk produksi padi dan tanaman pangan lainnya. Sawah ini penting untuk ketahanan pangan lokal dan menjadi bagian dari tradisi agraris masyarakat setempat. Adapun luas perkampungan berkisar antara 32 hingga 201 hektar yang meliputi area pemukiman penduduk, fasilitas umum seperti sekolah, balai desa, tempat ibadah, dan sarana lainnya. Desa Cijangkar terletak di daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 560 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata berkisar antara 20 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah yang berbukit dan bergelombang, serta pembangunan infrastruktur yang adaptif seperti jalan yang tahan terhadap longsor dan drainase yang baik. Untuk materi selanjutnya yaitu ada perencanaan program. Perencanaan program ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tema, tujuan, dan juga sasaran. Untuk tema yang kami ambil itu ada agrowisata dan juga edukasi. Agrowisata adalah konsep wisata yang memanfaatkan aktivitas dan lingkungan pertanian sebagai daya tarik utama. Desa Cijangkar sangat mendukung pengembangan agrowisata karena memiliki luas lahan pertanian dan perkebunan yang cukup besar, sekitar 462 hingga 554 hektar, serta lahan sawah seluas 1.290 hektar dan digunakan untuk menanam padi dan tanaman pangan lainnya. Suasana alam yang asri dan iklim yang nyaman ini menjadi nilai tambahan untuk menarik wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berwisata di pedesaan dengan nuansa alami dan tradisional. Peserta tidak hanya bisa menikmati keindahan lanskap alam yang hijau dan segar, tetapi juga dapat langsung terlibat dalam aktivitas pertanian seperti menanam padi di sawah, memanen sayur di kebun, dan belajar mengolah hasil panen secara tradisional. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata yang memperkaya pengetahuan dan sekaligus merefresh pikiran dengan suasana pedesaan yang tenang. Untuk selanjutnya itu ada konsep edukasi. Konsep edukasi dalam program wisata ini mengedepankan pembelajaran interaktif yang bermakna bagi para peserta. Desa Cijangkar ini menyediakan lingkungan yang sangat kondusif untuk edukasi pertanian dan lingkungan karena masyarakatnya masih mengenalkan kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencarian utama. Melalui program edukasi ini, peserta dapat belajar tentang seperti siklus produksi pangan mulai dari menanam, memanen, hingga pengolahan tradisional seperti menumbuk beras dengan langsung, interaksi langsung dengan petani lokal dan pengenalan terhadap alat tradisional, serta nilai-nilai budaya petani memberikan dimensi sosial dan budaya memperkaya pengalaman belajar. Program edukasi ini sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam dan mendukung produk lokal yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan desa. Selanjutnya itu ada tujuan dalam perencanaan program ini. Yang pertama yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Program ini dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian peserta, khususnya anak-anak terhadap lingkungan sekitar. Dengan berinteraksi langsung dengan alam dan aktivitas pertanian, mereka belajar pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Yang kedua yaitu ada memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, nyata, dan kontekstual. Melalui kegiatan praktis seperti menanam padi, memanen, dan menumbuk beras secara tradisional, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori, tetapi juga pengalaman langsung yang membuat pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif dan membuat materi lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman tentang proses produksi pangan secara tradisional dan berkelanjutan. Program ini mengedukasi peserta mengenai cara-cara produksi pangan yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti penggunaan tradisional lisung dan metode pertanian ramah lingkungan. Dengan memahami proses ini, peserta dapat menghargai nilai penting
praktik pertanian berkelanjutan yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan kelestarian budaya lokal. Saja itu ada sasaran yang kami ambil dalam program perencanaan ini, yaitu anak SD kelas 3-6 sebagai sasaran utama, karena pada rentang usia ini anak-anak berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep dasar secara lebih baik serta mulai mampu melakukan kegiatan praktis secara mandiri. Berdasarkan penelitian dalam jurnal psikologi pendidikan, anak-anak di usia tersebut lebih mudah memahami konsep yang diajarkan jika disertai dengan aktivitas nyata dan kontekstual seperti praktik pertanian tradisional di desa. Selain itu, usia SD kelas 3-6 ini merupakan periode penting dalam pembentukan nilai-nilai dan kebiasaan termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan budaya lokal. AgroKids Ceria adalah program agrowisata edukatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dari kelas 3 hingga kelas 6 SD. Program yang bertujuan untuk memperkenalkan anak-anak pada dunia pertanian, perkebunan, dan alam sekitar melalui kegiatan yang menyenangkan, interaktif, dan edukatif. AgroKids Ceria, anak-anak tidak hanya belajar tentang pertanian, namun juga melakukan berbagai aktivitas fisik dan permainan yang akan mengajarkan mereka pentingnya menjaga kelestarian alam sembari bersenang-senang. Kata agro berasal dari bahasa Yunani yang artinya lahan. Kata tersebut mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan wisata pengelolaan lahan atau yang sering disebut juga dengan agrowisata. Kata ceria menggambarkan suasana program yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, dan aktivitas menyenangkan yang membuat anak-anak merasa senang sepanjang kegiatan. Program yang khusus dirancang anak-anak diajak untuk menanam padi, memberi makan hewan, dan melakukan berbagai permainan yang mengasah keterampilan motorik dan sosial. Peserta juga diajarkan tentang pentingnya keberagaman hayati dan cara-cara merawat alam. Program yang dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam, meningkatkan keterampilan sosial, serta memperkenalkan konsep keberlanjutan sejak usia dini, semua dalam suasana yang menyenangkan dan penuh kegembiraan. Untuk materi selanjutnya itu adalah perencanaan program. Adapun aktivitas program dari wisata agro dan edukasi adalah proses merancang dan menyusun berbagai kegiatan yang menggabungkan unsur wisata atau agrowisata dengan unsur pendidikan atau edukasi. Peserta tidak hanya menikmati pemandangan dan hasil pertanian saja, tetapi juga belajar secara aktif melalui praktik menanam, memanen, dan mengenali jenis tanaman ataupun hewan ternak. Edukasi bisa disampaikan melalui kegiatan interaktif, pelatihan singkat, permainan edukatif, hingga praktik langsung ke lapangan. Yang pertama itu terdapat menanam padi di sawah. Kegiatan dimulai dengan pengenalan tentang pertanian padi dan di mana anak-anak akan mempelajari bagaimana padi tumbuh dan bagaimana cara merawatnya. Sebelum memulai menanam, peserta akan diberi penjelasan singkat mengenai peralatan tradisional yang akan digunakan dalam bertani seperti cangkul dan alat pertanian padi. Anak-anak akan diajak ke sawah yang telah disiapkan, di mana peserta akan menanam padi dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Anak-anak akan mencabuti bibit padi dari tanah dan menanamnya kembali dengan teknik yang benar, serta diberikan kesempatan untuk merasakan sensasi bermain lumpur. Bermain lumpur di sawah menjadi salah satu hal yang menyenangkan dan anak-anak akan terlibat langsung dalam proses menanam padi dan yang memerlukan ketelitian dan kesabaran. Selanjutnya itu ada petik buah di perkebunan. Kegiatan yang dilakukan di area perkebunan Kampung Lisung Uyut ini atau kebunnya lindung yang merupakan kebun alami dengan berbagai jenis tanaman buah dan sayuran yang ditanam secara organik dan dikelola oleh masyarakat lokal. Perkebunan ini memiliki akses yang ramah anak dan suasana yang asri sehingga cocok untuk kegiatan edukatif di alam terbuka. Kegiatan petik buah di perkebunan ini mengajak anak-anak untuk mengenal berbagai jenis tanaman, buah, dan sayuran secara langsung dari sumbernya. Pemandu wisata akan memberikan penjelasan interaktif tentang jenis-jenis tanaman yang ada, ciri-ciri buah yang sudah matang, dan bagaimana cara memanen yang benar tanpa merusak tanaman. Yang selanjutnya itu ada edukasi perikanan. Kegiatan edukasi perikanan ini adalah salah satu aktivitas edukatif yang dirancang untuk memperkenalkan anak-anak pada ekosistem air secara langsung dan menyenangkan. Bertempat di kolam ikan edukatif Kampung Lisung Uyut, anak-anak akan diajak berdiri di tepi kolam dan memberi makan ikan menggunakan pelet alami yang telah disiapkan.
Selama kegiatan berlangsung, fasilitator akan memperkenalkan berbagai jenis ikan yang ada di kolam tersebut, serta menjelaskan kebiasaan hidup dan pola makan. Anak-anak juga akan diajak mengamati respon ikan terhadap makanan dan mengenali pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem air. Pendekatan yang interaktif dan penuh empati ini, kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan tapi juga membangun kepedulian terhadap lingkungan, serta kasih sayang terhadap makhluk hidup. Aktivitas sederhana memberikan ruang bagi anak-anak untuk melatih tanggung jawab melalui tindakan kecil yang memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya itu adalah menumbuk padi menggunakan lisung. Menumbuk padi menggunakan lisung jujur merupakan salah satu program di mana anak-anak diperkenalkan dengan lisung sebagai alat penumbuk padi yang memiliki nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Sunda. Anak-anak akan menyaksikan demonstrasi penggunaan lisung oleh fasilitator, lalu mencoba sendiri dengan pengawasan agar memiliki prinsip kerja alat tersebut. Lisung tidak hanya dilihat dari aspek fungsinya saja, tetapi juga dipahami sebagai simbol dari kejujuran, kerjasama, dan kehidupan masyarakat yang saling mendukung. Fasilitator akan menyampaikan kisah atau filosofi di balik penggunaan lisung yang biasa digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat desa. Pendekatan edukatif budaya ini, anak-anak akan belajar mengenal warisan lokal serta pentingnya menanamkan nilai karakter seperti kejujuran, ketekunan, serta rasa hormat terhadap tradisi. Selanjutnya itu ada melukis caping, di mana program melukis caping ini dilaksanakan di saung-saung Kuriang, sebuah area terbuka dan nyaman serta teduh. Dalam kegiatan ini, peserta akan diajak mengenal caping, yaitu topi tradisional yang biasanya digunakan oleh petani sebagai pelindung dari panas matahari saat bekerja di sawah. Kegiatan ini dimulai dengan penjelasan singkat dari pemandu mengenai fungsi dan makna caping dalam kehidupan petani, serta pentingnya menghargai budaya dan kerja keras mereka. Setelah itu, setiap anak akan menerima satu buah caping polos, kuas, celemek, dan cat berwarna-warni. Dengan semangat kreativitas, anak-anak akan dipersilakan melukis caping yang sesuai dengan mereka imajinasikan dan tema yang mereka sukai. Mulai dari motif alam seperti sawah dan bunga hingga gambar bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Selama 45 menit, anak-anak tidak hanya belajar seni dan budaya saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan motorik halus, melatih konsentrasi, serta membangun rasa percaya diri dari hasil karya mereka sendiri. Setelah selesai, caping akan dijemur dan bisa dibawa pulang sebagai souvenir edukatif dan kenang-kenangan dari kegiatan seru ini. Untuk selanjutnya itu adalah kegiatan panahan. Kegiatan ini dilaksanakan di alam terbuka yang terletak di dekat area bukit ataupun perkebunan, memberi suasana alami dan menyenangkan untuk mendukung konsentrasi anak. Kegiatan ini, anak-anak diperkenalkan pada olahraga panahan dengan menggunakan busur ringan dan anak panah yang berbahan busa, yang aman dan ramah anak. Instruktur akan memberikan pelatihan dasar seperti teknik membidik yang tepat, cara menarik tali busur dengan posisi tubuh yang benar, serta bagaimana melepaskan anak panah secara aman. Setiap anak akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba membidik sasaran, baik dalam bentuk papan target maupun benda ringan yang menarik secara visual. Aktivitas ini dirancang untuk melatih konsentrasi, fokus, dan koordinasi antara mata dan tangan. Anak-anak akan belajar tentang pentingnya ketenangan serta pengendalian diri dalam mencapai suatu tujuan. Rasa bangga dan kepuasan ketika anak berhasil mengenai target menjadi momen berharga yang membangun rasa percaya diri mereka secara alami. Selanjutnya yaitu itinerary pada pukul 8.00 sampai 8.30. Kegiatan dimulai dengan kedatangan peserta di area penyambutan. Anak-anak disambut dengan hangat oleh tour leader dan tour guide yang bertugas mendampingi selama kegiatan berlangsung. Adapun suasana sambutan dirancang untuk menciptakan rasa aman dan antusias di kalangan peserta dengan sapaan ramah dan juga lagu anak-anak yang menyenangkan. Peserta diberikan penjelasan mengenai jadwal kegiatan, aturan keselamatan, dan pengenalan kawasan edukatif yang akan mereka jelajahi. Pembagian ID card dilakukan agar memudahkan pengawasan dan pengelompokan anak-anak sesuai dengan rombongan dari asal sekolah. Setelah itu, perpindahan lokasi menuju area kedua yaitu area pesawahan, di mana peserta akan menanam padi pada pukul 8.30 sampai 9.30 di area pesawahan Kampung Lisung Uyut. Anak-anak diajak untuk mengenal proses awal dari pertanian melalui program aktivitas menanam padi secara langsung di sawah, serta bimbingan fasilitator dan
petani lokal. Peserta belajar teknik menancapkan bibit padi ke lumpur serta memperhatikan jarak tanam agar pertumbuhan padi menjadi optimal. Kegiatan ini dilakukan dengan alat sederhana dan dijelaskan mengenai fungsi sawah, manfaat air irigasi, serta bagaimana padi menjadi bahan baku utama makanan pokok yang ada di sekitar. Yang selanjutnya yaitu perpindahan lokasi yang ketiga yaitu Lisung Jujur. Pada pukul 9.40 sampai 10:10, anak-anak diperkenalkan pada lisung sebagai alat penumbuk padi yang memiliki nilai budaya tinggi dalam masyarakat Sunda. Anak-anak akan menyaksikan demonstrasi penggunaan lisung oleh fasilitator, lalu untuk mencoba sendiri dengan pengawasan agar mereka memahami prinsip kerja alat tersebut. Lisung tidak hanya menjadi alat dalam aspek fungsinya, tetapi juga dipahami sebagai simbol dari kejujuran, kerjasama, kehidupan bermasyarakat yang saling mendukung. Selanjutnya perpindahan menuju lokasi perkebunan. Pada pukul 10:10, anak-anak diajak untuk mengikuti kegiatan panen sayuran yang segar seperti kangkung, bayam, sawi selama kurang lebih 1 jam. Kegiatan ini dimulai dengan penjelasan dari fasilitator mengenai jenis-jenis sayuran, cara membedakan tanaman yang siap panen, serta teknik memetik yang benar agar tanaman tetap tumbuh subur. Yang selanjutnya yaitu pada pukul 10:10 sampai 11:10, anak-anak akan mengikuti edukasi perikanan, di mana lokasi utama yaitu kolam ikan di Kampung Lisung Uyut. Anak-anak berkesempatan memberikan makanan ikan menggunakan pelet yang telah disiapkan. Peserta diajak berdiri di tepi kolam dan mengamati langsung perilaku ikan saat makan serta bagaimana ekosistem kolam bekerja secara alami. Pada pukul 11:15 hingga pukul 12:00, anak-anak akan mengikuti kegiatan lukis caping yang dilaksanakan di Saung Sangkuriang, sebuah area terbuka yang nyaman dan teduh. Dalam kegiatan ini, peserta akan diajak mengenal caping, yaitu topi tradisional yang biasa digunakan oleh petani sebagai pelindung dari panas matahari saat bekerja di sawah. Yang selanjutnya yaitu panahan. Pada pukul 12:05 sampai 12:30, sesi panahan menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati oleh anak-anak. Anak-anak akan diperkenalkan pada kegiatan panahan menggunakan busur dan berbahan busa yang aman. Fasilitator akan memberikan pelatihan dasar seperti posisi berdiri, teknik menarik busur, dan cara membidik target. Selanjutnya pada pukul 12:35 sampai 13:00, kegiatan dilanjutkan dengan dokumentasi bersama dan review kegiatan, di mana seluruh rangkaian aktivitas anak-anak akan diarahkan ke area dengan pemandangan terbaik untuk sesi dokumentasi foto bersama. Momen yang digunakan sebagai kenang-kenangan atas petualang edukatif yang telah mereka jalani. Fasilitator juga akan mengajak anak-anak untuk mengulas kembali seluruh kegiatan hari itu melalui diskusi ringan. Sebagai penutup kegiatan, anak-anak dikumpulkan kembali ke area lobi untuk menerima souvenir sebagai bentuk apresiasi. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai peta jalur wisata Desa Cicangkar Kabupaten Sukabumi. Peta ini disusun untuk memvisualisasikan lokasi-lokasi wisata dan jalur wisata yang terdapat di Desa Cicangkar. Peta ini berfungsi sebagai panduan wisata yang dapat digunakan oleh pengunjung, pelaku wisata ataupun kegiatan edukatif seperti AgroKids ceria. Adapun di dalam peta terdapat skala dan orientasi dengan skala 1:22,76 dengan letak geografis menunjukkan dalam peta koordinat, garis lintang, dan bujur ditampilkan untuk memperjelas lokasi geografis dengan dilengkapi peta inset di pojok kanan bawah yang menunjukkan letak Kabupaten Sukabumi di Pulau Jawa dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk selanjutnya jalur dan batasan wilayah. Jalur wisata ditunjukkan dengan garis putus-putus berwarna hitam yang menghubungkan dengan berbagai objek di kawasan wisata. Jalan besar atau akses utama dari desa menuju tempat wisata digambarkan dengan garis merah muda dengan batas kecamatan yang ditampilkan dengan garis berwarna merah tipis menandakan wilayah administratif. Materi selanjutnya mengenai objek wisata dan fasilitas yang ditampilkan. Yang pertama itu ada Saung Sangkuriang yang memiliki simbol dalam peta seperti saung yang digunakan untuk tempat beristirahat dan cocok untuk kegiatan edukasi budaya Sunda. Untuk selanjutnya ada sawah yang memiliki simbol dalam peta rumput seperti rumput
lahan sawah ini digunakan untuk lahan pertanian sebagai praktik pertanian tradisional yang sering dijadikan sebagai media untuk dalam program edukasi. Terus selanjutnya ada perkebunan yang memiliki simbol pohon pada peta. Untuk selanjutnya dengan menggunakan wilayah tanaman hortikora atau kebun lokal. Yang selanjutnya itu ada perkebukitan dengan simbol bukit yang bergelombang. Area bukit ini yang menjadi latar pemandangan alam dan kegiatan jelajah alam. Selanjutnya itu ada kolam yang memiliki simbol dalam peta, itu seperti kolam yang berusaha air yang dimanfaatkan untuk sebagai tempat edukasi ekosistem air atau aktivitas memancing. Untuk selanjutnya ada lisung uyut. Lisung uyut ini yang memiliki simbol seperti rumah yang dimana lokasi edukatif yang memungkinkan berhubungan dengan pengelolaan padi secara tradisional dan dapat menggunakan lisung untuk menumbuk padinya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai fasilitas pendukung yang ada di Desa Cijangkar, Kabupaten Sukabumi, terdapat warung yang memiliki simbol seperti troli yang dimana untuk membeli makanan dan minum untuk para peserta, dan untuk selanjutnya itu ada masjid yang memiliki simbol seperti bulan yang memiliki kegunaan sebagai fasilitas untuk beribadah sebagai umat muslim. Untuk selanjutnya ada pom mini sebagai tempat pengisian bahan bakar kendaraan para peserta. Untuk selanjutnya itu ada area camping yang dimana area camping ini memiliki simbol tenda camping yang dimana area camping ini memiliki zona khusus yang disediakan untuk aktivitas perkemahan atau menginap di alam terbuka. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.